sekolahnya masing-masing. Lalu, adakah kebijakan terbaru terkait pelaksanaan program guru penggerak angkatan ke-7, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti sambutan dan arahan terkait program guru penggerak oleh Kepala Kelompok Kerja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, PGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Asep Agus Sulaiman, Magister Teknik. Kepada yang terhormat Bapak Asep Agus Sulaiman, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Irma atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat kepada Kepala Dinas atau yang mewakili dari seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi. Salam hormat untuk Bapak Ibu Fasilitator yang mungkin hadir hari ini. Salam hormat Bapak Ibu pengajar praktik, dan yang kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan yang ke-7 serta teman-teman dari tim Pokja, PGP, BBGP Jawa Barat, tim admin, dan semua yang terlibat dalam kegiatan pembukaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Semuanya dapat berkumpul di satu ruangan walaupun masih dalam tatap maya. Insya Allah nanti ke depan kita akan bisa berkumpul tatap muka langsung, mungkin nanti di masing-masing kabupaten kota, baik antara fasilitator maupun pengajar praktik dengan para CGP, maupun dari tim BBGP Jawa Barat yang akan berkunjung ke tempat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami banggakan, hari ini kita berbahagia, kita bisa memulai PGP angkatan yang ke-7. Selamat untuk Bapak Ibu CGP semua, sebanyak 2.372 calon guru penggerak di Jawa Barat di angkatan yang ke-7 ini. Selamat buat Bapak Ibu ya. Hari ini memulai Bapak Ibu untuk belajar. Tentu belajar ini Bapak Ibu akan difasilitasi oleh fasilitator dan pengajar praktik. Belajar di dalam PGP adalah belajar mempraktekkan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengembangkan komunitas. Belajar sambil praktek. Jadi bukan hanya belajar teori saja, tapi langsung praktek tentu dengan para fasilitator dan pengajar praktik. Bapak Ibu, selama 6 bulan Bapak Ibu akan lalui, tetapi 6 bulan pendidikannya Bapak Ibu, tentu karena kita terpotong waktu akhir tahun, kita akan terpotong mungkin 1-2 bulan, sehingga kita memulai di tanggal 20 Oktober ini dan kita akan berakhir sekitar bulan Juni 2023. Selama 6 bulan ini Bapak Ibu akan melalui banyak hal, yaitu pembelajaran LMS maupun pembelajaran langsung dengan para pengajar praktik di tempatnya masing-masing. Tentu banyak materi, banyak informasi, banyak pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu lalui selama kurun waktu 6 bulan ini. Tentu oleh karena itu Bapak Ibu perlu untuk mulai dari sekarang menanamkan semangat, ya, keseriusan Bapak Ibu untuk menggali semua informasi dari semua sumber yang sudah saya sebutkan tadi. Harapannya selama 6 bulan nanti ke depan, Bapak Ibu sudah bisa sukses menjalankan kegiatan ini sampai menjadi guru penggerak. Nah, hal yang penting dari guru penggerak ke depan kaitannya dengan regulasi, Bapak Ibu sudah tahu, nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana Bapak Ibu bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, kesempatan untuk menjadi pengawas sekolah, dan kesempatan untuk menjadi pemimpin pembelajaran lainnya. Misalnya Bapak Ibu, jika berminat nanti bisa menjadi pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mungkin salah satunya bisa jadi syaratnya adalah calon menjadi guru penggerak. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dengan mengikuti program ini Bapak Ibu harus serius, ya,
harus juga menanamkan atau mengimplementasikan langsung, kemudian Bapak Ibu bisa berbagi di dalam komunitas yang nanti Bapak Ibu bangun sendiri, kemudian komunitas ini akan menjadi tempat menyebarkan Bapak Ibu pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh dalam kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Dinas Pendidikan yang akan selalu dan selalu mengawal kegiatan ini nanti sampai akhir, karena tanpa Dinas Pendidikan kami tidak bisa berbuat banyak, Bapak Ibu, baik Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Tentu kolaborasi yang sudah selama ini terjalan dengan baik, kita harapkan akan terus berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan kegiatan guru penggerak di Kabupaten Kota, Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu fasilitator dan pengajar praktik. Mohon Bapak Ibu semangat CGP ini terus dibina, terus tetap menyala. Ya, dengan adanya pengajar praktik, adanya fasilitator, CGP bisa terus menjalankan aktivitas dengan penuh semangat tentunya. Itu saja Bapak Ibu. Niatkan kembali Bapak Ibu di guru penggerak ini untuk belajar untuk mencapai pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dan siswa. Semoga semuanya sukses, baik penyelenggaraannya maupun ketercapaian hasil belajarnya. Cukup sekian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak juga kepada penyelenggara kegiatan ini, tim dari PGP BBGP Jawa Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus. Nah, Bapak dan Ibu, kehormatan barusan dapat kabar nih. Kita akan dihadiri oleh Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Bapak Hartono. Mohon dicek admin apakah sudah hadir. Baik, Bapak dan Ibu, kita sambil menunggu kehadiran Bapak Kepala. Bentar ya, ditunggu dulu. Baik, kalau begitu admin boleh diputar lagu dulu sebentar sambil menunggu. Bangunkan buka
Bu Irma dilanjut saja, sepertinya Pak Kepala nggak jadi masuk. Sebentar ya, ada Pak Dadang dulu masuk. Sambil menunggu Bu Irma. Ya, bagaimana Pak Bapak? Iya, gimana kesannya hari ini Bu Irma dengan CGP yang angkatan ke-7 dari yang sudah kita lakukan dari 1 sampai 6 Bu Irma? Wah, luar biasa ini, terlihat sangat antusias dan semangat. Lebih semangat ya. Kebayang nggak Bu, kita akan menyelenggarakan sebanyak 2.370 CGP seluruh Jawa Barat. Ini guru-guru unggulan semua Bu. Ya, betul. Saya percaya yang ikut daftar ya di program guru penggerak angkatan ke-7 adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang unggulan ini, memiliki keunggulan-keunggulan. Kita jadi nggak sabar nih nanti kita lihat aksi nyatanya. Iya, betul Bu ya. Kebayang ya Bu ya, ada 2.370 aksi nyata untuk siswa-siswa kita nanti. Wah, kebayang banget nih nanti Provinsi Jawa Barat nih pendidikannya nih ya akan lebih maju. Amin, amin. Ya, harapannya begitu dengan adanya guru penggerak bisa menggerakkan komunitas untuk mengajak guru-guru yang lain menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada siswa, gitu ya. Baik, sudah ada kabar dari Pak Kepala? Pak Kepala nggak jadi masuk, Pak. Oke, jadi kalau lanjut begitu saja. dilanjutkan saja Bu Ya. Irma. Selamat ya untuk menikmati acara lanjutan kegiatan kita untuk bisa nanti ke depannya bisa menjadi bertambah lancar Bapak Ibu ya. Silakan Bu Irma. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke agenda berikutnya ya. Nah Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, banyak hal lebih lanjut yang perlu kita ketahui mengenai pelaksanaan serta penilaian kinerja dan laporan program guru penggerak angkatan ke-7. Nah, supaya lebih mulus, lebih mudah lolos sebagai guru penggerak angkatan ke-7. Nah, oleh karena itu, lebih jelasnya mari kita ikuti bersama penjelasan terkait orientasi pelaksanaan serta penilaian kinerja dan laporan program guru penggerak angkatan ke-7 oleh tim program guru penggerak Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat yang akan diwakili oleh Bapak Dadang Supriyatna, Master of Education. Kepada Bapak Dadang Supriyatna, dengan hormat, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar ya? Alhamdulillah. Iya. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah, pertama-tama terima kasih kepada Pak Asep Agus sebagai Kapokja Program Transformasi Kepemimpinan Sekolah atau program PGP ya Ibu Bapak ya, program guru penggerak dari BBGP Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan arahan sekaligus sambutannya dalam kegiatan orientasi pelaksanaan PGP Angkatan 7. Yang kedua, terima kasih kepada tim PGP dan semua panitia yang telah bekerja keras untuk melakukan atau untuk menyelenggarakan kegiatan ini ya Bu Irma, terima kasih. Ibu Bapak, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Bapak semua para CGP dari Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah ikut bergabung dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 4 ya. Angkatan 7 ya. Kenapa jadi angkatan 4 ya? Iya, biasa. Angkatan 7, betul, angkatan 7.
Nah, angkatan 7. Alhamdulillah ya Ibu Bapak. Oh 7 gini, oke. Ada yang 7-nya gini, ada yang 7-nya gini, oke. Ya, Alhamdulillah selamat kepada para CGP dan para pengajar praktik dan fasilitator yang hadir dalam kegiatan orientasi ini. Juga tak kalah pentingnya terima kasih kepada Ibu Bapak perwakilan dari Dinas Pendidikan, baik provinsi ataupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kegiatan PGP Angkatan 7 ini ada 22 kabupaten kota yang ikut berpartisipasi ya. Izin Ibu Bapak, saya akan menampilkan paparan terkait dengan orientasi pelaksanaan program. Sudah nampak ya Ibu Bapak ya. Baik, alhamdulillah ya, ternyata tidak asing ya Ibu Bapak ya, tidak asing. Saya banyak melihat yang kenal ya, alhamdulillah. Ini ya kita menjalankan silaturahmi lagi. Ini sebentar. Pak Dadang, mohon maaf suaranya masih di mute. Iya, baik Bu Irma. Saya pikir tadi sudah terdengar dari tadi ya. Baik, sebentar saya slideshow dulu ya. Baik, nah Ibu Bapak, sudah terdengar ya Bu Irma, Ibu Bapak semua ya? Sudah terdengar baik, jelas. alhamdulillah. Nah Ibu Bapak, acuan pelaksanaan PGP Angkatan 7 ini ya, baik yang PGP reguler ataupun rekognisi, ini ada di Kepdirjen nomor 1302 garis miring B garis miring PD titik 00 titik 02 garis miring 2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak ya. Jadi ini yang akan menjadi acuan pelaksanaan PGP di Angkatan 7 ini yang sudah ditetapkan di Jakarta pada 3 Januari 2022 kemarin ya, sudah lama. Artinya kita akan melakukan kegiatan ini menggunakan pedoman. Nah, Ibu Bapak, alhamdulillah kita sudah masuk ke Angkatan 7 ya Ibu Bapak ya. Dan kita sudah punya para guru penggerak ya, Ibu Bapak yang dari kabupaten kota gitu ya, Ibu Bapak yang dari dinas mungkin sudah berpengalaman semuanya ya, alhamdulillah melaksanakan program pendidikan guru penggerak baik itu di angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat ini insya Allah sudah pernah melaksanakan kegiatan guru penggerak gitu ya. Ada yang sekarang yang pertamanya ya, tapi semuanya insya Allah akan sudah. Nah, kita sudah punya lulusan di Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3, Ibu Bapak. Angkatan 4 dan Angkatan 5 sedang dalam proses ya. Angkatan 6 juga dalam proses. Nah, Angkatan 7 kita alhamdulillah secara nasional ada 18.079 peserta CGP ya. Nah, ini kita akan melaksanakan kegiatan program guru penggeraknya di mulai hari ini tanggal 20 ya, tanggal 20
Oktober pembukaan. Tadi Ibu Bapak sudah ikut bersama Mas Menteri ya, alhamdulillah. Untuk angkatan 7 ini spesial Ibu Bapak yang membukanya langsung Mas Menteri ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Bapak memang di PGP angkatan 7 ini dijalankan melalui 2 model ya, Ibu Bapak, ada yang PGP reguler, ada PGP rekognisi. Jadi kalau PGP reguler ya, Ibu Bapak para CGP nih ya, Ibu Bapak ya para CGP ya itu masuknya ke CGP reguler gitu ya. Jadi Ibu Bapak masuknya ke CGP reguler. Jadi daerah dengan jaringan internetnya tidak bermasalah, ada pelaksanaan daring luring gitu ya. Nanti daringnya sama instruktur sama fasilitator, luringnya sama pengajar praktik gitu ya. Pada saat pendampingan individu dan lokakarya gitu ya. Dan nanti penyelenggaraannya dengan swakelola dan CGP dan PP berasal dari satu daerah atau kabupaten. Jadi kebijakannya seperti itu kalau sekarang ya. Nah, kalau rekognisi Ibu Bapak, ini diperuntukkan bagi para pengajar praktik yang berasal dari guru atau kepala sekolah yang memenuhi syarat ya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran CGP rekognisinya didampingi oleh fasilitator pemandu. Jadi peserta yang berasal dari berbagai daerah dan dilaksanakan dengan model swakelola. Jadi di angkatan 7 ini Ibu Bapak alhamdulillah BBGP Jawa Barat gitu ya melaksanakan 2 model ini. Ada model reguler dan model rekognisi gitu ya. Oke. Peserta PGP angkatan 7 reguler ya. Kalau tadi yang daftar mungkinnya Ibu Bapak ya 17.885 orang. Lalu ini rekognisinya diikuti oleh 197 orang ya, 197 orang. Ini dilaksanakan oleh 10 BGP atau BBGP ya, 3 BBGP dan 8 BGP ya, ada BBGP Jawa Barat, BBGP Jawa Timur ya, dan BBGP DI. Nah, waktu pelaksanaannya Ibu Bapak, PGP ini dilaksanakan untuk angkatan 7 ini ya, dimulai 20 Oktober pembukaan, lalu akan melaksanakan pembelajaran selama 6 bulan. Ya, desain pembelajarannya 6 bulan. Kalau dulu Ibu Bapak mungkin ya mendengar kabar burung atau kabar berita gitu ya, kok PGP itu 9 bulan identik dengan ibu yang sedang mengandung melahirkan anaknya gitu ya, 9 bulan. Kalau sekarang setelah kami melakukan evaluasi, pengembangan dan pendalaman, maka pelaksanaannya desainnya 6 bulan ya, desainnya 6 bulan. Tentu saja desain 6 bulan ini pelaksanaannya ya, bukan rentang gitu ya, bukan rentang. Bisa saja desainnya 6 bulan tapi pelaksanaannya rentangnya bisa jadi 8 bulan atau 9 bulan gitu ya. Jadi karena kan untuk angkatan 7 ini melewati tahun ya Ibu Bapak ya, melewati tahun 2023. Di awal tahun biasanya kita off dulu gitu ya. Nah, jadi di bulan Oktober sampai bulan Desember, insya Allah kita akan menyelesaikan paket modul 1, lalu nanti dilanjut lagi di tahun 2023 sekitar bulan Maret mungkin ya, atau Februari gitu ya, mudah-mudahan bisa paket modul 2 dan paket modul 3 sampai bulan Mei, insya Allah. Nah, Ibu Bapak, untuk Ibu Bapak para CGP ya, ini akan memulai pembelajaran secara daring pada tanggal 24 Oktober. 24 Oktober teh hari Senin ya Ibu Bapak ya. Jadi hari Senin Ibu Bapak sudah masuk ke LMS. Tapi hari ini ya insya Allah LMS sudah dibuka dan Ibu Bapak bisa masuk ke bagian pretest untuk paket modul 1 ya. Nah, jadi nanti setelah orientasi ini Ibu Bapak para CGP ya silakan masuk ke LMS untuk mengikuti pretest. Nanti ya, tidak sekarang. Sekarang mah dengerin aja dulu Ibu Bapak ya, mendengarkan informasi-informasi apa yang akan disampaikan. Nah, untuk para PGP rekognisi juga menyesuaikan dengan tahapan modul yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal PGP rekognisi yang telah ditetapkan ya, Ibu Bapak sudah dapat suratnya. Baik. Nah, ini PGP angkatan 7 ya, ini lumayan Ibu Bapak karena kita ada kenaikan peserta CGP yang signifikan ya.
Di angkatan 1, 2.000, angkatan 2, 2.000 gitu ya. Angkatan 3, angkatan 4 itu sudah 8.000, angkatan 5, 6 itu 8.000 gitu ya. Nah, angkatan 7 ini peningkatannya cukup signifikan, kita targetnya 20.000 ya, 20.000 pesertanya gitu ya. Nah, sehingga fasilitator yang terlibat di dalam PGP Angkatan 7 ini ada 978 fasilitator dan 3.067 pengajar praktek gitu ya. Nah, sementara PGP rekognisinya kurang lebih tadi ada 197, ini akan difasilitasi oleh 20 orang fasilitator pemandu. Ini secara nasional ya Ibu Bapak ya, secara terpusat. Nah, ini untuk program reguler Ibu Bapak. Jadi nanti para CGP ya Ibu Bapak yang masuk ke dalam program pendidikan guru penggerak CGP reguler gitu ya Ibu Bapak ya. Nanti Ibu Bapak akan didampingi oleh 4 aktor penting, 3 aktor penting. Instruktur, fasilitator, pengajar praktik. Ibu Bapak akan mempelajari 10 modul yang terbagi menjadi 3 paket modul gitu ya. Nah, nanti Ibu Bapak akan belajar secara online gitu ya, atau secara daring gitu ya, bersama para instruktur dan fasilitator, dan secara luring bersama para pengajar praktik gitu. Nanti Ibu Bapak silakan belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya. Ibu Bapak CGP juga mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan dan melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Nah, setelah selesai belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, para CGP reguler yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Gitu ya Ibu Bapak ya. Usahakan Ibu Bapak para CGP dapat menyelesaikan program pendidikan ini dengan baik. Ya, karena sesuai dengan Permendikbud nomor 26 tahun 2022 gitu ya, Ibu Bapak, sertifikat guru penggerak ini dapat dijadikan syarat sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah atau penugasan lain di dalam pendidikan ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa berhasil semuanya ya. Nah, ini Ibu Bapak desain pembelajaran PGP reguler ya, kita lihat di bulan kita desainnya 6 bulan ya Ibu Bapak. Bulan ke-1 itu Oktober, bulan keduanya November, nah bulan ketiganya Desember, bulan keempatnya bisa jadi Maret gitu ya, atau Februari gitu ya. Oke. Ya, Ibu Neni, iya, mohon jangan coret-coret ya. Oke. Kita lihat ya Ibu Bapak ya, desain pembelajarannya. Di bulan pertama kita akan menyelesaikan 2 modul. Ya, modul 1.1 dan 1.2. 1.1 terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya, nanti secara desain narasumber ini akan memberikan jam pelajarannya 4 jam pelajaran gitu ya Ibu Bapak ya. Nanti di setiap modul ya 1.1, 1.2 sampai dengan 3.3 para instruktur akan mendampingi Ibu Bapak di alur elaborasi pemahaman. Ibu Bapak, saya tadi terlewat menjelaskan bahwa Ibu Bapak CGP ini akan menggunakan alur merdeka dalam pembelajarannya. Merdeka itu apa? M, mulai dari diri. E, eksplorasi konsep. R, ruang kolaborasi. D, demonstrasi kontekstual. E, elaborasi pemahaman. K, koneksi antar materi. A, aksi nyata. Apaan tuh? Ya, nanti Ibu Bapak akan mengalaminya, gitu ya. Nah, pada intinya, di dalam alur merdeka, Ibu Bapak akan ditemani oleh instruktur dan fasilitator. Nanti di ruang kolaborasi, Ibu Bapak akan bertatap muka, bertemu wajah secara daring gitu ya, secara virtual bersama fasilitator. Ya, waktunya sudah ditentukan. Bersama para instruktur, Ibu Bapak akan bertatap muka, bertemu wajah secara virtual di sesi atau di alur elaborasi pemahaman gitu ya. Jadi kalau instruktur setiap 2 jam tuh, setiap modul 2 jam tuh, setiap modul 2 jam. Kalau fasilitator setiap modul ada yang 18 jam. Tapi 18 jam ini terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau asinkronus itu ya bisa kapan aja ya, misalnya Ibu Bapak
setelah selesai kegiatan di sekolah, mau buka-buka terkait dengan mulai dari diri atau eksplorasi konsep, silakan gitu ya, boleh. Tapi kalau pada saat ruang kolaborasi, nah itu namanya sesi sinkronus gitu ya Ibu Bapak, kita akan bertatap muka seperti ini ya, seperti ini. Ini namanya sesi sinkronus. Nah, selain Ibu Bapak para CGP belajar secara daring ya, Ibu Bapak yang didampingi oleh instruktur dan fasilitator, Ibu Bapak juga akan belajar secara luring ya. Insya Allah di tanggal 22 Oktober, berarti hari Sabtu ya, hari Sabtu sekarang, Ibu Bapak akan bertemu dengan para pengajar praktiknya. Ya, Ibu Bapak akan bertemu dengan para pengajar praktiknya. Ya, Ibu Bapak akan bertemu dengan para pengajar praktiknya di kegiatan lokakarya orientasi. Ya, di kegiatan lokakarya orientasi. Undangan sudah dibagikan. Insya Allah kita nanti akan ketemu para CGP dengan para pengajar praktiknya di lokakarya orientasi. Nah, lalu di dalam program PGP Angkatan 7 ini, Ibu Bapak, kita akan melaksanakan 7 kali lokakarya orientasi. Plus 7 kali lokakarya plus 1 lokakarya orientasi, gitu ya. Jadi ada 7 kali lokakarya plus 1 lokakarya orientasi. Jadi kurang lebih ada 8 kali lokakarya ya. Nah, tetapi pendampingan individunya kita ada 6 kali pendampingan individu. Jadi ada pendampingan individu 1 sebelum lokakarya 1, pendampingan individu 2 sebelum lokakarya 2, terus sampai pendampingan individu 6 sebelum lokakarya 6. Nah, dari lokakarya 6 ke lokakarya 7 tidak ada pendampingan individu, gitu ya, tidak ada pendampingan individu ya. Jadi ini yang akan Ibu Bapak lakukan, gitu ya, kurang lebih selama 6 bulan, gitu ya. Nah, selain itu hari ini Ibu Bapak akan melakukan tes awal gitu ya, nanti di bulan kedua ada tes akhir untuk paket modul 1 gitu ya, lalu di awal bulan ketiga tes awal paket modul 2, nanti di 2.3 akan ada tes akhir di paket modul 2 dan seterusnya gitu ya, paket modul 3 nanti di 3.1 tes awalnya, di 3.3 tes akhirnya gitu ya Ibu Bapak ya. Oke. Total JP-nya adalah 310 jam pelajar, ya. Oke. Nah, ini Ibu Bapak, poin penting pembelajaran PGP reguler. Ibu Bapak, kita lihat di sini ya. Pembelajaran daring bagi calon guru penggerak untuk menuntaskan 3 paket modul. Durasi waktu penyelesaian paket modulnya adalah paket modul 1 terdiri dari 4 modul ya, 1.1 sampai 1.4, 24 Oktober sampai dengan 23 Desember 2022. Ya, nah paket modul 2 terdiri dari 3 modul dan paket modul 3 yang terdiri dari 3 modul akan diselesaikan pada tahun 2023 ya. Nanti informasi jadwal untuk paket modul 2 dan paket modul 3 menyusul ya Ibu Bapak ya. Oke. Nah, pendampingan individu dilakukan oleh pengajar praktik dengan melakukan kunjungan ke sekolah calon guru penggerak. Jadi nanti Ibu Bapak para calon guru penggerak akan didatangi oleh para pengajar praktik gitu ya. Nah, pendampingan individu dilakukan sebanyak 6 kali dan dilakukan dalam rentang 1 minggu sebelum dilaksanakannya lokakarya. Pendampingan kelompok atau lokakarya dilakukan pada suatu tempat yang disepakati dan dihadiri oleh seluruh pengajar praktik dan calon guru penggerak pada 1 kabupaten kota. Pendampingan kelompok dilakukan sebanyak 7 kali, lokakarya 1 sampai lokakarya 7 plus lokakarya orientasi, jadi 8 kali ya. Jadwal pelaksanaan kegiatannya nanti Ibu Bapak akan mendapatkan surat dari kami untuk kegiatan di atas ya, kegiatan lokakarya misalnya gitu ya. Alhamdulillah lokakarya orientasi, mudah-mudahan Ibu Bapak para CGP sudah dapat suratnya ya untuk hadir di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pihak dari Dinas Pendidikan setempat. Oke. Nah, selanjutnya ini ada penilaian CGP. Penilaian terhadap CGP ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan dan pencapaian kompetensi peserta sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, baik untuk perbaikan proses pembelajaran maupun kelulusan peserta. Penilaiannya dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktik program PGP selama masa pelatihan dan pendidikan. Ya, jadi nanti Ibu Bapak akan dinilai oleh fasilitator dan oleh pengajar praktik, gitu ya, untuk menentukan kelulusan dan ketuntasan dari pencapaian kompetensi peserta. Nah, ini Ibu Bapak ya,
pembobotannya untuk fasilitator penilaiannya itu ada 10% kehadiran, 20% kebermaknaan refleksi, 20% penugasan individu pada alur demonstrasi kontekstual, 25% penugasan kelompok pada alur ruang kolaborasi, dan 25% portofolio aksi nyata. Ya, ini untuk fasilitator. Sementara dari pengajar praktik, 10% kehadiran dan partisipasi di lokakarya, Ibu Bapak. 15% kebermaknaan refleksi, lalu observasi pembelajaran yang berpusat pada murid sebanyak 25%, keterampilan coaching 15%, dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif 15%, rencana kerja pengembangan sekolah 20%. Ini penilaian dari pengajar praktik ya. Totalnya Ibu Bapak nilai akhirnya adalah 50% dari nilai fasilitator ditambah 50% dari nilai pengajar praktik ya Ibu Bapak ya. Nah, ini predikatnya kalau lebih besar dari 90 amat baik, kalau lebih besar dari 80 baik gitu ya. Ini silakan nanti Ibu Bapak bisa melihat. Nah, ini Ibu Bapak ya, CGP reguler dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring ya, paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Nilai akhirnya paling rendah 70 atau minimal cukup, dan masih aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan hingga pendidikan berakhir atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP ya. Oke. Nah, itu untuk yang reguler ya Ibu Bapak ya, mudah-mudahan agak sedikit remeng-remeng tapi jelas lah gitu ya mudah-mudahan. Untuk PGP rekognisi, ini berasal dari pengajar praktik, dari guru atau kepala sekolah yang belum memiliki NRKS, atau bagi PP yang telah melakukan pendampingan minimal 1 angkatan. Jadi pengajar praktik yang sudah melakukan pendampingan 1 angkatan, lalu lulus sebagai fasilitator, maka dia berhak menjadi PGP rekognisi jika memenuhi syarat sebagai calon guru penggerak. Nah, Ibu Bapak kan sudah tahu ya syarat calon guru penggeraknya apa. Salah satunya usianya tidak lebih dari 50 tahun misalnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk PGP rekognisi Ibu Bapak, jadi pada saat program PGP rekognisi, saat peserta melakukan tugas sebagai fasilitator PGP, maka dia menjalankan 2 peran, yaitu sebagai fasilitator dan sebagai CGP rekognisi. Gitu ya. Nah, selama pelaksanaan tugas CGP rekognisi, nanti para CGP rekognisi ini didampingi oleh yang namanya fasilitator pemandu, gitu ya, yang memberikan mentoring, umpan balik, dan penilaian. Ya, kalau Ibu Bapak sekarang yang 2.372 CGP yang tersebar di 22 kabupaten kota, itu namanya CGP reguler ya. Ibu Bapak namanya CGP reguler ya. Jadi para CGP nih gitu ya, jangan bingung saya tuh CGP reguler atau CGP rekognisi. Ibu Bapak yang 2.372 CGP reguler gitu ya, CGP reguler. Untuk CGP rekognisi ini untuk PP yang sudah melaksanakan tugasnya dan menjadi fasil gitu ya, menjadi fasil gitu ya. Oke. Nah, nanti para CGP rekognisi ini selain dia sebagai fasilitator gitu ya, jadi dia melakukan tugas sebagai fasilitator, dia juga bertugas sebagai CGP. Nanti mereka akan ikut pretest, post-test gitu ya, menghadiri elaborasi pemahaman dengan instruktur, melakukan aksi nyata. Kita lihat ya aksi nyatanya di modul 1.4, 2.3, 3.3. Jadi aksi nyatanya nggak terlalu banyak, nggak kayak di CGP Angkatan 1 ya Ibu Bapak ya. Lalu aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan terakhir. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya Ibu Bapak ya desainnya. Nah, untuk para CGP rekognisi ya, untuk para CGP rekognisi kita lihat di sini ya. Jadi CGP rekognisi ini Ibu Bapak, dia akan ikut di sesi narasumber dan instruktur ya, dia akan ikut di sesi narasumber dan instruktur. Dia juga bertugas sebagai fasilitator gitu ya. Dia juga bertugas sebagai fasilitator gitu ya. Dan dia juga ikut di tes awal, tes akhir. Ya, tuh lihat tuh yang lingkaran merah ini ya, dia akan ikut di tugas dia sebagai CGP rekognisi ya. Jadi dia ikut di
sesi instruktur, dan dia mengerjakan tes awal, tes akhir. Nah, karena CGP rekognisi ini adalah fasilitator ya, para PP yang daftar jadi fasilitator terus lulus gitu ya. Nah, maka dia menjalankan tugasnya sebagai fasilitator, gitu ya. Yang segitiga biru itu ya, segitiga biru bukan terigu ya, segitiga biru yang ada di sini. Segitiga biru, nah menjalankan tugas sebagai fasilitator, gitu ya. Nah, Pak, kalau CGP rekognisi ada pendampingan individu tidak? Oh, tentu tidak, gitu ya, karena mereka berasal dari pengajar praktik, artinya mereka sudah melakukan itu, gitu ya. Jadi CGP rekognisi lebih ke sana, ya. Oke. Penilaian CGP rekognisi nanti dilakukan oleh fasilitator pemandu, ya, Ibu Bapak, terhadap aksi nyatanya yang dilakukan oleh CGP rekognisi. Lalu aksi nyatanya sama ya di modul 1.4, 2.3 dan 3.3. Nanti ada penilaiannya menggunakan rubrik aksi nyata, dan fasilitator pemandu juga akan melakukan pemantauan proses implementasi menggunakan rubrik proses implementasi aksi nyata. Ya, nah ada berapa nih CGP rekognisi yang kami ampu gitu ya. Nah, untuk saat ini memang ada 20 CGP rekognisi ya di angkatan 7. Oke. Ini nanti CGP rekognisi nilai akhirnya seperti ini. Jadi aksi nyatanya yang dinilai ya. Aksi nyata 1.4, aksi nyata 2.3, aksi nyata 3.3 dibagi 3 gitu ya. Oke. Nah, lulusnya jika jumlah kehadiran fasilitasi sebagai fasilitator 100%, Ibu Bapak ya, kehadiran dalam elaborasi pemahaman juga 100%, mengikuti tes awal tes akhir untuk setiap paket modul, memperoleh nilai akhir paling rendah 70, gitu ya, dan aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir, atau bertugas sebagai guru yang diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP. Ini ya Ibu Bapak ya CGP rekognisi. Nah, ini Ibu Bapak daftar CGP dan PP ya, alhamdulillah untuk BBGP Jawa Barat di PGP angkatan 7 ini kami memiliki CGP sebanyak 2.372 CGP. Mungkin ini akan bergerak ya Ibu Bapak ya, karena sudah teridentifikasi ada yang mundur karena sakit atau karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia bukan mundur mungkin ya, sudah otomatis gitu ya, masa mau meninggal dunia izin dulu Pak saya mundur mau meninggal kan enggak ya. Nah, PP-nya 391 ya, fasilitatornya 108 fasilitator ya Ibu Bapak ya. Di sana ada fasilitator reguler dan fasilitator rekognisi gitu ya. Nah, sementara ada fasilitator pemandunya ya, fasilitator pemandunya 2 orang. Nah, ini untuk jadwal ya Ibu Bapak ya, jadwal untuk PGP angkatan 7 reguler kita akan mulai insya Allah di hari ini ya, untuk pretest ya, hari ini 20 Oktober, nanti kita lokakarya orientasinya di 22 Oktober, Sabtu insya Allah ya. Untuk tahun 2022 kita akan berakhir di tanggal 22 Desember insya Allah gitu ya, 22 Desember 2022 kita akan selesaikan paket modul 1. Sementara ini untuk jadwal PGP rekognisi ya Ibu Bapak. Demikian Ibu Bapak untuk terkait dengan orientasi ya, orientasi. Nah, ini sudah ada yang raise hand ya. Oke. Bu Irma. Ya, Pak Dadang. Ya, Bu Irma, sebenarnya ini ada materi saya satu lagi. Nah, ada materi saya satu lagi terkait dengan penilaian. Saya langsung dulu ke penilaian atau tanya jawab dulu? Kayaknya langsung ke materi dulu ya, Pak. Langsung ke materi dulu ya, biar cepat. Biar materinya dapat semuanya. Iya siap, tapi takutnya ngantuk ya Bu Irma. Boleh kita tepuk tangan dulu Bu Irma, para peserta tepuk tangan dulu dong. Biar nggak ngantuk Bu Irma. Biasanya mendengarkan materi lebih dari 10 menit itu suka, aduh tunggu si bapaknya ngomong naon dulu, aku mangkewe gitu ya. Gitu, mudah-mudahan enggak ya. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan dulu ya Bu Irma ya. Oke, baik, terima kasih Bu Irma. Oke, Bu Bapak yang mau bertanya sabar.
Ya, yang mau bertanya sabar. Saya jelaskan dulu tentang penilaian. Ibu Bapak, memang untuk PGP Angkatan 7 ini ada penilaian kinerja aktor pendukung dan lapor PGP. Kalau di Angkatan 1, Angkatan 2 tidak ada lapor PGP ya. Nah, terus di Angkatan 1 juga tidak ada penilaian kinerja dari fasilitator ataupun pengajar praktik. Kalau di Angkatan 7 ini sudah ada, gitu ya. Apa itu? Gitu ya. Nah, kita lihat nih, aktor pendukung CGP yang terdiri dari fasilitator dan pengajar praktik serta instruktur, gitu ya. Ini kualitasnya harus terus ditingkatkan, gitu ya, agar proses guru penggerak ini mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga tata kelola pemantauan aktor pendukung untuk menilai kualitas atau kinerja aktor dan memastikan adanya tindak lanjut atas pelanggaran kode etik. Ada kejujuran, integritas, dan profesionalisme ini harus dipantau ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, Ibu Bapak, tata kelola pemantauan aktor pendukung melalui penilaian kinerja aktor pendukung PGP dan lapor PGP. Kalau lapor PGP ini di luar kinerja, ini nanti sistem ini juga dapat menjadi pusat pengaduan lainnya ya, Ibu Bapak ya. Oke. Nah, ini Ibu Bapak, apa saja, sebentar nggak kelihatan. Apa saja aspek yang dinilai dari penilaian kinerja, Ibu Bapak? Ini ada komunikasi yang memberdayakan, ada keterampilan memandu dan memastikan ketercapaian hasil belajar, ada keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik penilaian, serta sikap kerja dan kedisiplinan. Kalau dulu, Ibu Bapak di Angkatan 1, Angkatan 2, hari-hari fasilitatornya gitu ya, gitu ya. Nah, kalau sekarang Ibu Bapak ada penilaiannya. Pengajar praktik juga sama. Kalau dulu mah ya gitu ya. Kalau sekarang ada penilaiannya ya, Ibu Bapak ya. Oke. Nah, ini Bu Bapak, setiap aspek ini apa sih? Saya nggak kelihatan, maaf. Bagaimana item kinerja disusun? Ya, Ibu Bapak, setiap aspek terdiri dari beberapa indikator dan setiap indikator diwakili oleh 1 atau 2 butir pertanyaan kinerja. Gitu ya. Nanti total keseluruhan itemnya ada 5 sampai 25 butir item, tergantung siapa aktor yang menilainya ya. Lalu nanti butir pertanyaan kinerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab aktor pendukung. Gitu ya, nanti ada sangat setuju, sangat tidak setuju, nanti ini poinnya ya. Instrumen kinerja disusun oleh fasilitator perwakilan WI atau WP dan direview oleh expert PGP serta perwakilan satker untuk menentukan validitas kontennya ya. Kemudian diuji cobakan kepada CGP Angkatan 3 dan Angkatan 4 secara anonim. Nah, jadi Ibu Bapak, ini disusunnya oleh fasilitator nih, gitu ya, tapi direview oleh expert PGP. Dan ini sudah diuji cobakan ke Angkatan 3 dan Angkatan 4 ya, secara anonim. Oke, Ibu Bapak, kita lanjut ya. Ini contoh butir item kinerja ya, misalnya di dalam komunikasi yang memberdayakan. Apakah fasilitator menyapa CGP pada forum komunikasi DLMS dengan menanyakan kabar atau progres belajar pada setiap akan memulai tahapan pembelajaran pada alur merdeka? Nah, jadi kalau sekarang mah Ibu Bapak ya, fasilitatornya harus benar-benar mantengin LMS nih. Oh, ini bagiannya sekarang alur merdekanya dimulai dari diri. Ya sudah, saya sapa CGP-nya ya. Kalau tidak, berarti ya penilaiannya berkurang gitu ya Ibu Bapak ya. Oke, ini item-itemnya nanti Ibu Bapak bisa lihat di LMS ya, di dalam LMS. Nanti akan dijelaskan juga oleh Bu Lia ya dalam pengenalan LMS. Nah, ini siapa yang akan menilai kinerja aktor pendukung? Ibu Bapak, aktor pendukung ini ya akan dinilai menggunakan umpan balik 360 derajat ya, yang melibatkan diri sendiri, rekan aktor pendukung, OPT Satker dan CGP, Ibu Bapak ya. Nah, penilaian diri ini diharapkan menjadi wadah refleksi bagi aktor pendukung terkait peran dan tanggung jawabnya. Sementara penilaian kinerja dari aktor lainnya diharapkan menjadi umpan balik untuk meningkatkan layanan dalam pendidikan. Ibu Bapak lihat di sini. Ya, aktor yang dinilai, pengajar praktik, instruktur, fasilitator. Ada penilaian diri. Penilaian diri berarti menilai diri sendiri ya, Ibu Bapak ya, gitu ya. Nah, nanti penilaian kinerja ya, ada penilaian dari CGP, ada penilaian dari fasilitator, ada penilaian dari satker. Gitu ya. Nah,
Satker nanti hanya menilai untuk aspek penilaian sikap dan keterampilan. Untuk instruktur dinilai dari semuanya. Ada CGP-nya menilai instruktur, PP-nya menilai instruktur, fasilitatornya menilai instruktur, Satker juga menilai instruktur. Untuk fasilitator akan dinilai dari CGP, pengajar praktik, dan Satker. Ya, Ibu Bapak ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah ini, kapan waktunya nih pelaksanaan penilaian kinerja? Kalau instruktur ini dilaksanakan setelah sesi elaborasi pemahaman di setiap modul ya. 1.1 sampai 3.3 elaborasi pemahaman selesai langsung dinilai kinerjanya ya. Kalau pengajar praktik nanti penilaian kinerjanya ini akan dinilai setelah lokakarya 2, lokakarya 4 dan lokakarya 6 sebanyak 3 kali ya Ibu Bapak ya. Untuk fasilitator ini di akhir 1.4, 2.3 dan 3.3 ya, 3 kali di setiap akhir paket modul. Oke, sekarang ke tata kelola pemantauan aktor pendukung atau kita kenal istilahnya dengan lapor PGP ya, lapor PGP. Nah, lapor PGP itu apa sih sekarang kok aneh-aneh gitu ya bahasanya ada lapor PGP. Tenang Ibu Bapak, lapor PGP ini adalah mekanisme untuk menyalurkan kritik, saran dan masukan mengenai proses pelaksanaan pendidikan. Nah, siapa yang dapat dilaporkan? Fasilitator dapat dilaporkan, pengajar praktik dapat dilaporkan, bahkan calon guru penggerak, instruktur, admin, pengelola kelas, bahkan UPT sekalipun dapat dilaporkan Ibu Bapak ya. Nah, siapa yang dapat melaporkan? Ya, fasilitator dapat melaporkan, pengajar praktik dapat melaporkan, CGP juga dapat melaporkan, instruktur juga dapat melaporkan, admin, pengelola kelas dapat melaporkan, gitu ya, UPT, Satker juga dapat melaporkan, gitu ya. Jadi menyalurkan kritik, saran, masukan mengenai proses pelaksanaan pendidikan, ya. Jadi yang dapat dilaporkan fasilitator, instruktur dan lainnya, yang melaporkan juga fasilitator, instruktur dan lainnya, tapi tidak melaporkan diri sendiri, gitu ya, gitu ya. Oke. Nah, sistem pengaduan dan penanganan lapor PGP, nah ini apa yang dapat dilaporkan, misalnya mengenai perubahan jadwal, misalnya ada fasilitator yang seenaknya ngerubah-rubah jadwal misalnya gitu ya, misal ini ya, atau misalnya ada PP yang ya gitulah pengen pendampingan individunya jam malam gitu ya misalnya gitu. Nah, itu mungkin bisa dilaporkan. Perubahan jadwal, ketepatan waktu pembelajaran, penilaian dan umpan balik tugas. Misalnya penilaiannya cuma nilai tanpa umpan balik misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilaporkan gitu ya. Bagaimana pelaksanaan lokakaryanya misalnya, kenapa sih lokakaryanya gini? Nah, itu juga bisa dilaporkan. Nah, kategori pelanggaran etik dan kode etik kerja. Misalnya ada CGP yang melakukan plagiarisme. Ini terjadi ya Ibu Bapak ya. Ada CGP yang melakukan plagiarisme, akhirnya CGP-nya dinyatakan tidak lulus loh Pak. Ada ya ini ya. Plagiarisme atau kekerasan dalam penugasan. Misalnya verbal, fisik gitu ya. Pelanggaran hukum lainnya dan memanipulasi laporan atau kegiatan selama penugasan. Ini pelanggaran etik. Lupa sebelum Bapak Ibu yakin gitu ya dengan jawabannya disimpan aja dulu. Kalau sudah yakin baru di-submit dan lain sebagainya sampai deh ke aktivitas yang terakhir yang smart Google Share gitu ya. Silakan dibuka, silakan dicoba-coba. Ini ajangnya coba-coba ya. Jadi untuk apa? Ini untuk Bapak Ibu berkenalan dengan LMS. Jadi di dalam saya ngapain aja, saya melakukan apa di fitur tersebut, apa yang disarankan di situ silakan dibaca gitu ya. Langkah-langkahnya ada di situ. Coba cara-caranya ya. Sampai misalkan upload boleh, upload di situ tapi yang kecil saja, memang bentuknya PDF ya. Jangan banyak-banyak, jangan diupload yang filenya besar-besar. Oke. Setelah puas dengan simulasi, Bapak Ibu sudah mahir di simulasi, Bapak Ibu lanjut ke paket modul 1. Paket modul 1 ada 4 paket, Bapak Ibu modul 1.1 sampai dengan 1.4. Nanti akan dibukakan oleh admin gitu ya. Nanti siang ya. Kalau hari ini kalau tidak salah tadi Pak Dadang bilang itu di paket modul 1 ada tes awal paket modul 1. Tes awal paket modul 1 ada di mana ya? Tes awal paket modul 1, Bapak Ibu masuk ke LMS, klik pada paket modul 1 di sini, kemudian Bapak Ibu klik yang ini,
1A tes awal paket modul 1. Diklik, pastikan ketika mengklik akses internet Bapak Ibu sangat baik. Jangan sampai ketika dibuka internetnya hilang dan Bapak Ibu tidak bisa masuk lagi karena kesempatannya 1 kali begitu ya. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu kelamaan baca soalnya waktunya habis dan belum di-submit. Itu yang kami berikan tipsnya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti dibuka tes awalnya, yaitu tes awal paket modul 1. Ada pada paket modul 1, ini banner paket modul 1, kemudian di bawahnya adalah tes awal paket modul 1. Setelah paket modul 1, Bapak Ibu akan belajar paket modul 2. Ya, untuk paket modul 2 tesnya juga ada di paket modul 2 dan paket modul 3. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, lebih dalam lagi, setiap paket tadi ada modul-modulnya dan setiap modul ada alur merdekanya. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tampilan dari CGP hanya ada 11A, yaitu refleksi filosofi KHD. Bagi Bapak Ibu fasilitator dan pengajar praktek ada 11B dan 11C ya. Itu ranahnya fasilitator dan pengajar praktek untuk berkomunikasi dan melakukan penilaian kinerja untuk modul 11 saja. Itu ya. Bapak Ibu yang CGP hanya bisa melihat refleksi filosofi pendidikan nasional. Di situ isi dari Merdeka modul tersebut akan terlihat. Jadi dibuka dulu, diklik 11A-nya. Nah, ininya diklik ya, ada gambar segitiga ya. Ada gambar segitiga, diklik, nanti akan keluar dalemannya. Nah, ini Bapak Ibu dalemannya. Alurnya tadi Merdeka, ya. Bagi Bapak Ibu fasilitator yang sudah terbiasa tentunya ya, ada di sana peran fasilitator, apa saja yang dilakukan oleh fasilitator pada M sampai dengan aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu bagi CGP dan itu mulai dari pendahuluan, kemudian daftar hadir diisi oleh fasilitator ya Bapak Ibu. Kemudian apabila pada saat Bapak Ibu membaca atau mempelajari modul 11 ini ada yang ditanyakan kepada fasilitator ataupun PP gitu ya, terutama fasilitator, di sini silakan ditanyakan pada forum komunikasi ini. Di sini bebas ya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan modul 11. Nah, ini alur merdekanya Bapak Ibu itu mulai dari diri. Nah, di simulasi ada ya icon seperti ini. Nah, nanti akan di akhir akan diterangkan ini untuk apa, bagaimana caranya. Kemudian di sini akan merefleksikan pengalaman awal Bapak Ibu terhadap materi dan harapan, kemudian masuk ke materi evaluasi konsep. Di situ ada materinya, ada PowerPoint-nya, ada PDF-nya, atau ada video dan pertanyaan dan lain-lain. Dan Bapak Ibu diminta untuk melakukan diskusi dengan peserta yang lain di forum diskusi. Nah, khusus untuk modul 11, forum diskusinya berupa pertemuan jilid atau tatap maya bersama fasilitator, gitu ya Bapak Ibu. Khusus untuk modul 11, tapi untuk modul 1, 2 sampai dengan 3, forum diskusinya menggunakan asinkronus atau ada pertanyaan yang memantik, kemudian Bapak Ibu secara asinkronus menjawab pertanyaan tersebut dan berkolaborasi, berdiskusi dengan peserta lain di situ. Kemudian masuk ke ruang kolaborasi yang pertama, yaitu penugasan kelompok dengan fasilitator juga gitu ya. Kemudian lokasi presentasi di sini dengan fasilitator. Kemudian mengunggah hasil kerja kelompok di sini. Kemudian masuk ke demonstrasi konseptual, Bapak Ibu menerapkan di sekolahnya secara mandiri. Dan ada pertemuan elaborasi pemahaman dengan instruktur, bisa jadi dengan klinik ataupun Zoom yang disediakan oleh tim BPJP. Kemudian masuk ke koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, aksi nyata pada modul 11 berupa apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, kemudian bagaimana caranya, dan nanti akan ditanyakan pada saat pendampingan individu oleh pengajar praktek khusus pada modul yang bukan aksi nyata yang tidak dinilai oleh fasilitator. Itu modul yang dinilai adalah 14, 23, dan 33. Nah, ya,
Kalau tadi Bapak Ibu belajar secara online atau udara bersama fasilitator di setiap modul, kemudian Bapak Ibu akan ketemu dengan pengajar praktek pada saat lokakarya gitu ya. Lokakarya waktunya akan ditentukan oleh BPJP kapan, begitu akan ada surat nanti kepada pengajar praktek dan Bapak Ibu CGP. Aktivitas pada lokakarya bisa dilakukan luring gitu ya. Biasanya sih luring ya Bapak Ibu ya, tapi apabila dalam keadaan mendesak misalkan dari dinas yang bersangkutan izin untuk luringnya itu karena pandemi dan lain-lain tidak bisa dilakukan secara luring, maka dilakukan secara daring. Link Jinitnya juga akan ada di aktivitas lokakarya tersebut di LMS. Suaranya kecil, ya. Begini gimana, Teh? Kalau gini gimana, Bu Irma? Oke, dengar lebih keras. Siap, jadi harus saya pegang. Aduh, oke, siap. Makasih. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, aktivitasnya bersama dengan pengajar praktek dan CGP secara kolaboratif. Kemudian nanti juga Bapak Ibu pengajar praktek akan melakukan penilaian kehadiran dan keaktifan terhadap CGP-nya dan melaporkan kegiatan tersebut. Laporannya ada di mana? Di LMS juga gitu ya. Kemudian calon guru penggerak akan melakukan penilaian kinerja gitu ya. Alhamdulillah. Oke, selain di lokakarya, Bapak Ibu juga akan ketemu langsung dengan pengajar praktek. Pengajar praktek akan ketemu Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ya. Akan janjian dulu tentunya, dan ada beberapa kegiatan di pendampingan individu yang melibatkan kepala sekolah, kemudian PTK yang lain untuk mempresentasikan visi misi kalau tidak salah. Oke. Setelah melakukan pendampingan individu, Bapak Ibu pengajar praktek juga akan melaporkan hasil pendampingan individunya. Yang akan dilihat oleh pengajar praktek pada saat pendampingan individu adalah bagaimana aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Ibu CGP selain misalkan pada saat PI1 yang akan dilihat adalah modul 1 dan modul 1, 2. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan, mengimplementasikannya di kelas, kemudian apa yang dilakukan akan ditanyakan langsung oleh pengajar praktek. Bukti nyatanya apa, seperti itu ya. Dan pada saat PI2 dan PI6, CGP atau Bapak Ibu CGP juga akan menginputkan umpan balik refleksi 360 dari refleksi diri sendiri, kemudian dari PTK, kemudian dari murid, dan dari PTK yang lain. Dari murid, kepala sekolah, diri sendiri, dan PTK yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Ya, untuk PGP rekognisi tadi sebagian besar sudah diterangkan oleh Pak Dadang. Untuk rekognisi, ya betul tadi sudah diterangkan bahwa selain menjadi CGP rekognisi, bertugas sebagai fasilitator, minimal 1 angkatan, melakukan tes awal dan tes akhir pada setiap paket modul, mengikuti elaborasi pemahaman untuk 10 modul, dan melaksanakan aksi nyata pada modul 1, 4, 2, 3, dan 3. Untuk aksi nyata, baik itu rekognisi maupun reguler, Bapak Ibu diminta untuk menguploadnya di PMM, Bapak Ibu ya. Nah, video-videonya sebelum Bapak Ibu upload di PMM, akan lebih baik Bapak Ibu upload dulu di LMS, kemudian nanti akan ada umpan balik gitu ya. Umpan dari fasilitator bahwa video tersebut layak untuk masuk ke PMM, baru Bapak Ibu upload di PLM. Di PMM maka screenshot dan masukkan alamat link YouTube yang diupload di PMM. Itu Bapak Ibu, perbedaan antara
PGP angkatan sebelumnya di situ. Jadi dia pada aksi nyata baik itu rekognisi maupun reguler diminta untuk upload di PMM setelah mendapatkan umpan balik dari fasilitator dan melaporkan screenshot yang ada di PMM di aksi nyatanya, kemudian melaporkan link YouTube yang dimasukkan ke PMM. Ini tadi sudah ya untuk CGP rekognisi. Ya. Ini Bapak Ibu yang fasilitator pemandu itu akan memandu pada aksi nyata 14, 23, dan 33 dan seluruh pembelajaran pada 14, 23, dan 33 baik secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, tadi ini sudah diterangkan juga bahwa Bapak Ibu ada peran-perannya itu peran instruktur, peran fasilitator, dan pengajar praktek. Semuanya akan diberikan penilaian kinerja oleh CGP, yaitu instruktur pada setiap akhir modul. Misalkan Bapak Ibu ketemu nanti dengan elaborasi pemahaman dengan instruktur, maka nanti akan diminta untuk mengisi penilaian kinerja dari instruktur tersebut. Nah, pada modul 11 diisikan di LMS, tapi selain dari modul 11 itu Bapak Ibu akan diklik linknya ke SIM PKB, gitu ya. Kemudian untuk fasilitator dinilainya pada setiap akhir paket modul dan pengajar praktek pada loka karya 2, loka karya 4, dan loka karya 6. Jadi selain modul 11 itu akan disingkan atau disinkronkan dengan SIM PKB, Setiap Bapak tanggal Ibu 2 Mei, mengisi kita PKB, memperingati Hari Pendidikan Nasional dan untuk yang pengajar diambil dari praktek hari tetap pada kelahiran loka Ki karya 2, Hajar loka Dewantara. karya 4, dan loka Melalui karya pendidikan, Indonesia Ki Dewantara. Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti Selain apa penilaian ceritanya? kerja, Ayo Bapak teman-teman, Ibu kita simak juga bersama. mengisi tentang Ki Hajar umpan balik Dewantara terlahir dengan nama program Raden guru Mas penggerak. Suwardi Ya, ini Suryaningrat untuk mengetahui pada sebagai tanggal 2 Mei bagaimana 1889. evaluasi dari Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah umpan di balik Stovia penyelenggaraan pada atau modul Sekolah 32, Dokter Pribumi. kemudian umpan balik pada Kemudian loka ia karya bekerja 5, sebagai wartawan kemudian di koran seperti Utusan Hindia nah ini yang dan 360 tadi Kaum Bapak Muda. Ibu ya, umpan balik 360 Sejak dan muda, umpan Ki balik Hajar listening berani menentang dari kepala pemerintah sekolah, kolonial Belanda. kemudian dari rekan Bersama sejawat dan Daus dari Dekker dan murid-muridnya. Cipto Mangunkusumo, Apakah semua murid? ia Tentu tidak mendirikan Bapak Ibu. Indis Kalau Pakis muridnya pada tahun SD ya, yang SD, kalau muridnya 1912 PAUD ya, yang bertujuan yang PAUD. Kalau mencapai SD kelas 1 dan 2 Indonesia masuk PAUD. Kalau kelas 3 dan 6 masuk Akibat di SD. kritiknya pada Dan pemerintah umpan balik Belanda untuk SMP dalam dan tulisan SMA. Seandainya Aku Seorang Belanda, Nanti Bapak Ibu Ki Hajar diinputkan diasingkan ke sebanyak Pulau Bangka. orang Daus yang Dekker dan Cipto mengisi Mangunkusumo instrumen. membela sahabat mereka. Sehingga Nah, akhirnya tiga tadi sudah serangkai ini diasingkan disampaikan juga oleh Pak bersama-sama ke Dadang, negeri ada Belanda. lapor PGP. Masa pengasingan di Belanda Lapor terkait dimanfaatkan Ki proses Hajar belajar, terkait untuk mendalami dunia pelanggaran pendidikan etik dan dan pengajaran. pelanggaran tahun etika dan kode etik 1919, untuk Ki Hajar kembali lapor ke tanah PGP air angkatan dan sekarang. terus Bapak Ibu mengkritik termasuk ini pemerintahan kolonial Belanda. tautan lapor PGP Lewat akan langsung ke SIM PKB-nya, tidak dilaporkan di LMS untuk angkatan 7, tapi klik link laporan PGP-nya di LMS, kemudian nanti akan diisikan di SIM PKB. Untuk penilaian, Bapak Ibu, penilaian itu 50% dari fasilitator dan 50% dari pengajar praktek. Ini komponen penilaiannya, kehadiran, kemudian kebermaknaan refleksi, tugas individu di demonstrasi, di alur ruang kolaborasi, dan portofolio aksi nyata. Ya, betul. Aksi nyata Bapak Ibu meskipun tidak dinilai, tetapi Bapak Ibu diminta untuk membuat portofolionya. Portofolio di sini dalam bentuk Google Site yang disarankan nanti akan disosialisasikan pada loka karya oleh pengajar praktik kalau tidak salah ya. Bapak Ibu diminta untuk membuat rangkuman atau portofolio aksi nyata apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu mulai dari modul 1 sampai modul akhir dan ditulis di Google Site Bapak Ibu. Dan ini bobotnya adalah 25%.
penilaiannya tadi ya Bapak Ibu ada di ruang kolaborasi, di demonstrasi, kemudian kebermaknaan refleksi di modul 14, 23 dan 33 koneksi dan aksi nyata pada 14, 23 dan 33. Untuk 23 itu di PI 5 juga akan dilihat Bapak Ibu observasi kelasnya oleh pengajar praktek. Ya Pak Yayan. Bapak ngantuk ya Pak? Oke, terima kasih. Bapak Ibu juga selama kehadiran tatap muka dengan fasilitator akan dinilai kehadiran dan keaktifan. Tidak hanya misalkan Bapak Ibu yang masuk tepat waktu hadirnya itu ada rubriknya. Atau Bapak Ibu yang waktu telat gitu sudah berjalan setengahnya akan ada kehadirannya juga. Berbeda dengan yang tepat waktu. Begitupun dengan keaktifannya akan ada nilainya. Komponen penilaian dari pengajar praktek 50% juga Bapak Ibu. Kehadiran keaktifan di lokakarya, kemudian kebermaknaan refleksi pada saat pendampingan individu, observasi itu pada saat PI 4 kalau tidak salah ya, kemudian keterampilan coaching, dokumentasi aset kolaboratif, inti untuk 131 ya, kemudian rencana pengembangan program untuk modul 33, 20% juga. Oke. Penilaian pemula JGP ini selama 6 bulan Bapak Ibu ada lokakarya gitu ya, lokakarya orientasi, kemudian ada pendampingan individu, ini lini masanya. Jadi selama 6 bulan mulai dari lokakarya orientasi sampai dengan loka 6 dan loka 7. Kemudian yang dilihat pada saat lokakarya adalah keaktifan dan rencana pengembangan di loka 7. Kemudian pada saat PI 1 sampai dengan PI 6 yang akan dilihat ada refleksi Bapak Ibu di situ ya. Kemudian yang masuk ke penilaian di PI adalah mulai dari PI 3 refleksi CGP, kemudian nanti pengajar praktik akan melihat observasi Bapak Ibu di kelas sit in, kemudian melihat keterampilan coaching, pra-observasi, observasi dan pasca observasi itu ya. Tidak terdetek di BI-nya gitu Bapak Ibu ya. Penilaian ya. Bapak Ibu untuk penilaian perhatikan penilaian yang ada di lini masa tadi di ruang kolaborasi, demonstrasi dan aksi nyata yang di yang dinilai begitu. Jadi selain itu masuk ke rubrik atau tidak, Bapak Ibu silakan memberikan umpan balik. Membaca dan mencatat, Bapak Ibu bisa memberikan catatan ya, bisa dijadikan catatan tersebut misalkan dari beberapa forum, dari beberapa jawaban peserta saya, bisa jadi miskonsepsi, dan untuk meluruskan miskonsepsi tersebut Bapak Ibu bisa memberikan atau memantik dengan beberapa pertanyaan untuk dijawab di forum diskusi oleh peserta kita. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan penguatan akan lebih baik, tidak berupa komentar ya atau setuju atau lebih baik gitu ya, akan tetapi bisa untuk menguatkan pemahaman peserta. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi. Fasilitator juga melakukan refleksi terhadap kegiatan gitu ya, berikan tanggapan pada setiap refleksi. Fasilitator memberikan hasil belajar dari hasil refleksi. Ya, bisa jadi ketika peserta melakukan kegiatan sinkron atau asinkron, apa yang sudah dilakukan yang baik, apa yang dilakukan belum baik, bisa Bapak Ibu berikan catatan untuk diberikan perbaikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ini yang terpenting untuk Bapak Ibu CGP.
Seperti yang saya sarankan tadi, Bapak Ibu CGP silakan untuk mengeksplor, mencoba cari pertanyaan di dalamnya. Untuk menjawabnya tinggal klik answer the question. Perhatikan Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu hanya di satu kali menjawab. Setelah itu tidak bisa mengedit lagi kalau sudah submit. Kalau Bapak Ibu belum yakin dengan jawabannya, tinggal klik save. Maka Bapak Ibu masih bisa mengedit. Tetap kemudian untuk melanjutkan kembali ketika sudah disimpan atau di-save, Bapak Ibu tinggal klik resum kuesioner, maka bisa mengedit atau melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau sudah yakin dengan apa jawabannya, klik submit kuesioner. Kebanyakan nih yang lapor ke admin itu saya menjawab asal-asalan gitu ya. Nah, sehingga minta untuk diubah. Tidak bisa diubah Bapak Ibu ya, karena hanya satu kali menjawab ketika sudah men-submit kuesioner. Nah, untuk melihat jawaban saya ada di mana? Ada di your response. Itu Bapak Ibu perhatikan. Di sini kalau bentuknya ini seperti ini, ada beberapa pertanyaan, klik answer the question, jawab pertanyaan. Kalau belum yakin, klik save, kemudian lanjutkan dengan resum. Kalau sudah yakin, klik submit questionnaire. Ya, itu Bapak Ibu. Hanya satu kali. Kemudian biasanya pada mulai dari diri juga atau koneksi antar materi ada kegiatannya yaitu merefleksikan gitu ya, atau kesimpulan gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau tandanya seperti ini kayak pengumuman, itu Bapak Ibu di situ ada pertanyaannya. Pertanyaannya klik new blog post, di situ Bapak Ibu akan terlihat pertanyaannya apa gitu ya. Kemudian dijawab dan Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan jawaban orang lain dan berkomentar gitu ya kepada dari jawaban orang lain tersebut. Ini seperti blog Bapak Ibu ya. Jadi di situ diklik new blog post, terlihat pertanyaannya apa, masukkan judulnya, kemudian masukkan juga jawabannya di kotak message, baru klik submit atau add post gitu ya. Kemudian untuk melihat jawaban peserta lain dan mengomentari, klik jawaban peserta lain, kemudian klik reply. Untuk Bapak Ibu fasilitator juga bisa menggunakan fasilitas reply ini. Kemudian ini yang penting juga Bapak Ibu, materi-materi di eksplorasi konsep biasanya disajikan dalam bentuk ini, content page gitu ya. Di content page itu ada teks, ada gambar, ada video gitu ya. Content page biasanya terdiri dari lebih dari satu halaman, ya. Lebih dari satu halaman. Untuk bisa melihat halaman yang lain, tinggal klik halamannya atau next gitu ya. Kemudian kalau sebelumnya klik gambar atau panah sebelumnya gitu. Kemudian di sana juga akan ada pertanyaan, Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan, dituliskan di catatan atau di kolom note and question situ ya jawabannya. Atau Bapak Ibu bisa memberikan catatan, oh materi ini penting buat saya, catatan saya, kesimpulan saya adalah ini. Silahkan tuliskan di note and question. Tuh. Bapak Ibu fasilitator juga bisa melihat jawaban peserta dan bisa mengomentari jawaban peserta pada kolom note ini. Nah ini yang penting lagi Bapak Ibu, ini untuk tes biasanya ya. Kalau simbolnya ini seperti ini untuk tes, Bapak Ibu nanti silahkan dicoba di situ di simulasi. Tes ini biasanya satu kali, ada jangka waktunya gitu ya. Ada jangka waktunya, kemudian kalau 10 menit ya 10 menit waktu akan berjalan. Kemudian mencermati kalau kuisnya itu pertanyaannya panjang-panjang, jangan lupa lihat waktu yang berjalan, begitu Bapak Ibu, jangan sampai lupa waktunya habis, Bapak Ibu belum submit, dan jangan lupa Bapak Ibu submit all and finish, klik submit all and finish, maka nanti akan terkirim semua jawaban Bapak Ibu di situ ya.
Kemudian kegiatan diskusi kolaborasi ini biasanya pada forum eksplorasi konsep. Bapak Ibu di situ akan ada beberapa pertanyaan atau studi kasus yang dijawab pribadi ataupun sifatnya kelompok. Situ silakan pertanyaannya apa, untuk menjawab klik add new question atau add new topic di sana, kemudian masukkan judulnya, masukkan jawabannya di kolom pesan, kemudian klik add post. Itu ya. Untuk melihat jawaban peserta lain, klik pada jawaban peserta lain, kemudian klik discuss di topik, kemudian baru klik reply. Baru masukkan di kotak message ya. Untuk tugas mandiri, ya Bapak Ibu di sini ada tugas mandiri terutama pada biasanya ruang kolaborasi, demonstrasi, koneksi, atau aksi nyata gitu ya. Pada alur ini biasanya ada tugas mandiri, ada juga yang dimulai dari ada tugas yang dikirimkan gitu ya. Bapak Ibu adalah sifatnya online tag, artinya Bapak Ibu langsung menuliskan tagnya di situ di kolom online tag, dan sifatnya yaitu mengirimkan file. Untuk cara-caranya silahkan ikuti cara-cara yang ada di simulasi ya. Klik add submission, kemudian lampirkan filenya, baru kemudian klik kirim atau submit gitu Bapak Ibu ya. Kalau apakah yang sudah dikirimkan bisa diedit? Bisa. Gitu ya. Tidak usah minta ke admin Bu, minta diedit atau minta punya saya hapusin. Sendiri juga bisa Bapak Ibu. Apa yang sudah dikirimkan bisa Bapak Ibu klik edit. Kalau mau dihapus, tinggal hapus nih filenya gitu ya. Kalau mau ditambahkan, tinggal tambahkan filenya. Itu bisa dilihat di situ berapa file maksimal yang diupload, berapa kapasitas maksimal yang diupload. Perhatikan ya. Kalau di situ biasanya di setiap tugas diminta untuk mengupload berupa file PDF saja. Mengapa file PDF? Agar bisa langsung dilihat oleh fasilitator dan diberikan ulang balik. Ya, jadi tidak usah mendownload, tapi langsung terlihat hasil dari file-file kiriman Bapak Ibu. Ya, selain itu juga ada file-file yang di-linkkan ke Google Drive misalkan ya. Tinggal di sana ada file unduhan, misalnya seperti itu, tinggal klik saja linknya, kemudian Bapak Ibu bisa unduh file-file yang ada di Google Drive. Kalau tidak salah ada bahan pendukung gitu, ada beberapa modul, di situ akan langsung ke Google Drive modulnya. Ya, selanjutnya adalah ini yang biasa kita yang gambarnya kamera, yang gambarnya kamera akan untuk pertemuan tatap maya dengan fasilitator Bapak Ibu ya, menggunakan Gmeet gitu. Bapak Ibu punya akun Belajar ID kan ya? Nah, akan lebih baik kalau Bapak Ibu menggunakan Gmeet-nya akunnya Belajar ID. Mengapa? Agar bisa langsung masuk, karena dari fasilitator biasanya menggunakan akun Belajar ID. Ketika Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID udah otomatis masuk gitu ya, udah perlu di-admit. Meskipun ada beberapa kasus sudah disetting tidak admit, tetapi masih perlu permisi untuk admitnya. Untuk melihat di Gmeet ini, Bapak Ibu untuk melakukan tatap maya dengan fasilitator, klik enter the room. Nah, biasanya Bapak Ibu fasilitator juga memasukkan deskripsi itu ada board-nya untuk fasilitasi kelompok. Ya. Jangan lagi ditanyakan board-nya ada di mana, biasanya Bapak Ibu fasilitator memasukkan di deskripsi board 1, linknya, board 2, linknya, dan seterusnya. Untuk main room-nya ada di enter the room. Biasanya ikut dulu ke main room, baru nanti dipersilakan untuk ke board-nya. Alamatnya ada di deskripsi Gmeet ini. Ya, ini JP-nya. Semuanya totalnya 192 JP. Paket modul 1, sinkronus dan asinkronus 76, paket modul 2, 58, dan paket modul 3, 58. Ini sebarannya Bapak Ibu. Kemudian ya, time spend ini sangat isu yang sensitif gitu ya. Time spend diambil dari log akses Bapak Ibu fasilitator. Perolehan time spend perlu diperhatikan adanya idle time. Idle time-nya mendeteksi 1 menit atau 60 detik gitu ya.
jika Bapak Ibu membuka LMS tetapi tidak melakukan apa-apa, dalam LMS tidak ada proses klik, tidak mengetik atau apapun, di sana Bapak Ibu fasilitator termasuk ke idle time. Meskipun 30 menit tapi nggak ngapa-ngapain, hanya baca saja ya, tidak ada aktivitas keyboard di sana atau mouse, maka itu termasuk kepada idle time. Gitu Bapak Ibu. Tautan spell time management seperti ini, dan terima kasih. Ternyata selesai, Bu Irma, panjang ya. Ya, panjang dan jelas yang pasti Bapak dan Ibu ya. Ya, terima kasih loh Bu Lia atas paparannya. Banyak banget informasi yang kita dapat nih dari Bu Lia. Nih, Bapak dan Ibu, masuk LMST ya, geningan mudah. Aduh, kata siapa mudah? Udah. Mudah ya, kalau udah dijabanin, mudah loh. Percaya sama saya. Nah, yang belum pernah ngejabanin atau ngejalanin kita LMS, aduh, mungkin masih pusing-pusing. Tapi kan tenang, tadi kan sama Bula juga udah dijelasin. Itu ada fitur untuk percobaannya dulu alias simulasi ya. Jadi tenang aja. Kalau misalkan udah ngirim tugas, mau edit atau mau hapus atau mau kirim ulang lagi, masih bisa. Tenang aja ya. Semua sudah dipermudah dan setiap ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Kalau misalkan pusing, kumaha ngeklik nak. Bapak dan Ibu bisa minta bantuan saudaranya, anaknya, operator sekolah, atau bahkan ke admin LMS. Nanti diinfokan adminnya siapa saja ya oleh tim BPGP Jawa Barat. Nah, Bu Lia, mohon izin kita buka sesi tanya jawab boleh? Mangga, Teh. Baik. Sebentar ini kita lihat yang urutannya sudah resem. Banyak ternyata. Banyak ya. Alhamdulillah, itu artinya menyimak ya. Iya, meskipun panjang. Iya, baik. Saya coba kasih kesempatan yang pertama kepada, ini mohon maaf kalau salah menyebutkan Bapak atau Ibu ya. Saya langsung nama aja. Ceceng Saleh Sujani. Kayaknya Ibu ya? Atau Bapak nih. Ceceng Saleh Sujani. Silakan. Iya. Silakan Bapak atau Ibu Ceceng, karena tidak ada videonya jadi kita tidak tahu. Bapak. Iya. Baik, karena videonya tidak dinyalakan dan belum merespon, saya lanjut berpindah ke Bapak Kamaludin. Silakan Bapak Kamaludin. Videonya sudah nyala dan sudah resen. Silakan. Di-unmute dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamaludin. Perkenalkan, saya Kamaludin dari SDN Karamakan 4 dari Kabupaten Bekasi. Yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan penugasan kepala sekolah, Bu. Tadi dijelaskan bahwa satu kesatuan ya antara guru, sekolah, dan PTK lainnya saling bekerja sama. Apakah kita di luar tugas, dalam mengerjakan tugas CGP ini, boleh izin atau seperti apa gitu Bu teknisnya? Yang kedua, nanti kan ada Sabtu tanggal 22 itu ada Loka 0 ya, yang sudah ditentukan oleh BPGP di lokasi mana-mananya. Apakah kepala sekolah wajib hadir atau bagaimana Bu? Sekian, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Kamal di Bekasi ya Pak ya. Untuk ketika Bapak mempelajari modul, tentunya Bapak secara mandiri gitu ya, membuka LMS-nya, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang ada di setiap alur merdekanya, kemudian Bapak juga mengikuti pertemuan tatap maya dengan fasilitator di ruang kolaborasi,
kemudian Bapak juga mengikuti pertemuan tatap maya di elaborasi. Itu untuk pembelajaran di modul. Untuk lokakarya, untuk waktunya kapan Bapak bisa mengerjakan misalkan. Karena ini pembelajarannya bersifat Namun fleksibel untuk berhamba daring pada ya. sang anak. Misalkan saya bisa Kata-kata berhamba pada mengerjakannya sang anak setelah adalah saya sebuah analogi tapi memiliki selesai kedalaman dari nilai yang sekolah luar atau biasa. saya Bahwa Ki setelah Hajar, mengerjakan semua seorang yang pekerjaan sangat rutinitas saya. ditokohkan, Boleh Pak. melihat bahwa Misalkan tengah malam boleh banget. berorientasi ke Asal itu yang semua Bapak perhatikan calon-calon adalah guru penggerak yang saya tadi, Pak. banggakan. Kapan terakhir saya Terima kasih Bapak mengumpulkan Ibu tugas? penggerak, salam bahagia. Gitu. Saya nggak dapat izin nih Bu dari kepala sekolah karena hari ini harus mengerjakan ini dan itu. Jadi saya belum mengerjakan tugas nggak apa-apa Pak gitu. Tapi Bapak perhatikan di situ. Due-nya kapan? Iya, kapan due-nya? Jangan sampai Bapak keasikan mengerjakan tugas yang lain, tapi CGP-nya nggak dibuka-buka gitu Pak. LMS-nya. Jadi ya Bapak tertinggal gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Dan untuk lokakarya, itu lokakarya orientasi kalau tidak salah itu melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan CGP. Berarti wajib hadir berarti ya kepala sekolahnya? Diminta hadir, iya Pak, ada surat biasanya untuk orientasi. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Kamal, salam sehat, salam bahagia. Baik, terima kasih Pak Kamaludin, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk semua diinformasikan, perhatikan, ingat do that ya, atau batas akhir pengumpulan tugas. Maka lebih baiknya jauh-jauh hari sebelum betul begitu ya Bu Lia? Ya betul, karena nilainya juga berpengaruh kalau jauh hari sebelum due. Baik, terima kasih Bu Lia, Pak Kamaludin. Kita beralih berikutnya ke penanya yang kameranya nyala ya, Bapak dan Ibu. Saya akan prioritaskan yang kameranya nyala. Di sini ada Bu Sylvia Andriani. Silakan Bu Sylvia. Ya, mangga Bu Sylvia. Di-unmute dulu Bu. Masih unmute ya. Silakan di-unmute dulu Bu Sylvia. Ya, oke, sudah berhasil. Ini penampakan kameranya ini ya. Iya. Baik, tidak apa-apa. Yang penting nyala kameranya. Silakan Bu Sylvia. Untuk waktunya izin bertanya. Mangga Bu. Ibu kalau semua yang tadi kan diaksesnya melalui SIM PKB ya Bu? Iya, buka dulu SIM-mailnya, kemudian klik tautan modul, nanti akan masuk ke LMS atau di SIM PKB di guru penggerak, buka webnya guru penggerak, kemudian nanti Bapak Ibu juga buka guru penggerak, kemudian nanti masuk ke BPGP, mana masuk ke klik tautan diklatku sebetulnya, masuk ke diklatku, tautan modul, nanti link LMS. Oh gitu, iya Bu. Nah untuk yang SIM PKB yang Sylvia Bu, modulnya aja belum tampil di SIM PKB Bu, gimana? Diklatkunya belum ada gitu Bu. Ya. Jadi tampilannya masih yang Anda lulus seleksi tahap 2 masih kayak gitu Bu? Oh ya Bu, nanti bisa di-japri ke saya atau ke tim admin. Biasanya Bu Lulu ada di sini ya. Semua peserta sudah di-enroll ke kelas kan Bu ya? Biasanya udah Bu, nanti kita lihat. Sudah semua Bu, sudah di-enroll semua. Sudah di-enroll semua. Ya kemungkinan Ibu tidak melihat diklatku yang ada di kiri, klik saja di kiri diklatku, kemudian nanti akan ada di sebelah kanannya tautan modul. Masuk dulu ke BGP, kemudian klik diklatnya, klik tautan modul, di situ ada tidak? Oke, kalau belum ada juga nanti bisa wapri ke saya atau ke admin gitu Bu. Ya. Baik, itu saja Bu Sylvia.
Iya Bu itu. Baik, Terima terima kasih kasih Bu Bu. Sylvia, Bu Lydia. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kesulitan, misalkan ini ada kendala nih di alamat, saya harus ngubungin siapa? Di surat undangan lokakarya itu ada, memang mungkin belum dibagi-bagi adminnya, tapi di situ ada kontak person untuk per daerah, per kabupaten kota. Untuk sementara bisa menghubungi yang bersangkutan. Nanti kalau misalkan kontak personnya tidak bisa memberikan solusi, nanti kontak personnya akan berusaha menghubungi Bu Lia ataupun menghubungi super admin yang ada di BBGP Jawa Barat. Jadi tenang, pasti ada solusinya. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Baik, berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, silakan mengisi daftar hadir ya. Yang linknya sudah di-share di kolom chat. Jadi kolom chat itu bukan untuk saya hadir dari Garut misalkan. Nah, itu nggak akan berpengaruh ya Bapak dan Ibu, karena daftar hadir itu yang akan diperhatikan oleh kita, yaitu yang ada di link. Oke, link daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Baik, berikutnya kita beralih ke penanya berikutnya. Mana ya yang kameranya on? Nah ini ada Fadlan Fadilah. Silakan. Wow, banyak sekali nih. Sekarang mulai nyala kameranya. Baik, silakan. Fadlan Fadilah. Singkat dan jelas. Silakan. Terima kasih Bu Irma. Mohon maaf saya di on cam ya, di off cam dikarenakan di sini hujan. Jadi saya sinyal agak jelek juga wifi-nya. Mohon maaf. Saya mungkin ada 2 pertanyaan ke Bu Lia. Yang pertama mungkin tentang LMS. Saya alhamdulillah sudah bisa akses LMS, tapi mungkin tampilannya udah beda ya Bu ya, udah beda sama yang dulu saya pakai LMS. Tidak ada centang gitu kan Bu. Terus saya mengklik di pojok kiri atas yang step 3 itu tidak bisa lihat kelas, lihat partisipan, klik di bagian kanan atas juga yang setting itu tidak bisa setting. Nah, itu mohon solusinya. Yang pertama itu. Yang kedua tentang CGP rekognisi. Kan di sini besok akan diadakan pretest. Nah, saya di LMS ini kan beda Bu ya. Ada LMS fasilitator maupun LMS rekognisi. Nah, untuk masuk ke rekognisi harus ada SIM PKB rekognisi. Nah, di sana di SIM PKB rekognisi itu masih tautan terkirim Bu. Belum ada pengumuman, belum ada di Katku. Nah, mohon itu Bu, mohon dijelaskan. Terima kasih Bu. Tadi juga saya sudah nge-WA ke salah satu admin, salah satu pengurus juga gitu kan, tapi belum dibalas gitu kan. Saya juga tadi juga mau lihat di admin itu apakah ada nomor admin atau tidak. Oh ternyata belum ada nomor admin gitu Bu. Ya terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Fadlan. Bapak fasilitator berarti ya? Ya Bu, fasilitator Bu. Oke, ya betul Pak. Untuk yang angkatan sekarang dibatasi untuk fasilitator, jadi tidak bisa mengedit, tidak ada turn editing on, ya hanya bisa melihat ini saja mengedit yang di aktivitas unit saja Pak. Ya. Bu. Kalau misalkan nanti terganggu sama time span gimana Bu? Saya takutnya terganggu sama time span gitu Bu. Oh, enggak jadi Pak, kan tidak terganggu. Kan Bapak masih tetap memberikan umpan balik mulai dari diri sampai aksi nyata masih bisa gitu. Hanya Bapak tidak bisa mengotak-ngatik LMS-nya, tidak bisa menambah mengurangi begitu Pak, karena pengalaman kami sebelumnya Pak itu bisa jadi begini, LMS-nya tuh hilang isi dalamannya, bukan satu topik ya, tapi seluruh topik ya Bu Lulu ya. Wow, bisa jadi kehapus gitu. Nah, untuk meminimalisir seperti itu, jadi silakan Bapak Ibu fasilitator mohon maaf gunakan yang ada begitu ya. Kemudian kalau ingin menambah, mengurangi, atau menambahkan, silakan diskusikan dengan admin kelas masih bisa melakukan menambah gitu ya, tidak mengurangi, jangan kalau saran saya, menambah misalkan menambahkan label dan lain-lain gitu masih bisa.
Ya, Bu. Kalau Bapak ingin memantik peserta untuk berdiskusi, silakan di forum yang sudah ada, Bapak add topik saja, begitu Pak. Jadi Ya, tidak Bu, mengacu. mohon maaf Bu, Ya. kan pas kemarin pembekalan itu kan kita juga bisa mengedit, memasukkan link Google Meet itu. Nah, itu di setting itu masuk ke setting itu tidak bisa, Bu. Nah, teman-teman saya baik itu di Jabar maupun di luar Jabar yang fasilitator ini bisa, Bu, gitu kan. Nah, kok saya nggak bisa cuma satu, cuma saya itu, Bu, yang jadi masalahnya. Bapak ketika di kemarin ikut penyegaran pelatihan, ya nggak bisa ya? Sekarang Bu, sekarang LMS yang baru, teman-teman yang fasilitator itu bisa mengekspor sana kemari, men-traveling, baik itu di setting maupun di yang strip 3 itu, melihat kelas, melihat partisipan, yang melihat apalah gitu, Bu. Nah, kalau saya itu tidak bisa, Bu, gitu kan. Cuma saya yang tidak bisa. Itu Bu mungkin keluhan saya sih di LMS yang itu. Oh, oke Pak. Kalau fasilitator sebetulnya sama Pak role-nya karena di set dari SIM PKB sebetulnya. Karena hanya bisa edit jilid saja, 1 Desember 2023. Itu aja Bu pertanyaannya. Ya Pak, namanya juga simulasi ya Pak, mau dikerjakan hari ini sampai selesai juga bisa itu semuanya gitu ya. Sampai besok selesai juga bisa sebetulnya semuanya gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tidak ada restrik di sini Bapak, bisa dikerjakan yang mana dulu boleh gitu ya. Tidak ada restrik, kalau tidak salah di sini di simulasi silahkan mengerjakan yang mana gitu sesuai dengan tanggal yang diminta gitu. Atau kalau Bapak bisanya hari ini hanya saya bisa mengerjakan yang simulasi 5 gitu, yang upload tanggal berapa gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Ini bebas Pak, silahkan aja. Kalau itu yang simulasi 4 bagaimana? Due date-nya kan besok tanggal 21 Oktober. Ya, kalau misalkan setelah itu nggak akan dibuka gitu, Bu. Oke. Saya terangkan Bapak Ibu, due date itu tidak menutup Bapak Ibu upload atau tidak bisa. Ya, betul. Due date itu nanti akan ada notifikasi bahwa Bapak mengirimkan melebihi batas waktu, begitu Pak. Oh iya, siap Bu. Apakah akan berpengaruh dengan pengurangan nilai, Bu Lia? Ya, berpengaruh kepada pengulangan nilai. Kalau di tugas-tugas yang modul ya, tapi kalau di simulasi enggak. Oh, di simulasi emang enggak Bu, jadi bisa diulang berapa kali gitu ya? Iya. Kalau simulasi itu tidak mengikat ke nilai ya, Bu ya? Enggak. Itu hanya fasilitas tambahan saja, Pak Iman. Alhamdulillah ada solusinya. Baik, berikutnya ke penanya berikutnya yang sudah kameranya on. Ibu Dewi Nurja. Aduh, mohon maaf Ibu. Tidak terbaca. Ya silakan Ibu. Dewi Nurja. Iya, G123 strip 736. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dan kumaha damang sarena lanjut di Kota Bekasi hujan, jadi agak kecil suaranya, penerimaannya di sini. Mohon izin langsung saja bertanya. Saya membuka LMS untuk bagian partisipan. Untuk bagian partisipan itu saya terdiri dari 15 orang dengan teacher no edit ya. Ada 2 orang, Bapak Fauzan dengan Ibu Lia. Tadi kebetulan saya sudah dikasih dan ternyata beliau dari dari Cirebon gitu. Nah, mohon arahannya mengingat kami dari Bekasi 7 orang sudah saya temukan semua CGP-nya, sedangkan yang lainnya itu belum saya temukan karena saya tidak tahu dari mananya gitu. Mohon arahannya. Iya, baik. Terima kasih. Ibu sebagai pasil, Bu. Saya sebagai PP. Oke. Sebagai CGP, Ibu keperluannya untuk melihat partisipan? Oh, sebagai PP. Ya, Bu, kalau pengajar praktek itu biasanya disesuaikan dengan lokasinya, Bu. Dilihat saja Ibu di kelompok yang mana, Bu. Iya. Untuk lokasi yang 7 orang sudah saya cari ya. 7 orang itu rekan-rekan saya dari Kota Bekasi. Cuman di situ kan ada 15 ya.
yang 7 sudah, yang 2 itu saya lihat teaching no edit 2 orang, terus berarti 6 orang lagi belum saya temukan gitu. Saya sudah mencoba komunikasi Ya, lewat karena LMS. satu kelas LMS itu bisa hanya terdiri dari 3 PP, Bu. Tidak banyak-banyak, Bu, PP-nya. Kurang dengar. Iya, satu kelas itu 1 fasilitator, 2 atau 3 PP, Bu, maksimal. Oh, iya berarti yang saya mohon maaf yang saya hubungi hanya yang 7 saja yang dari Kota Bekasi. Maksud Ibu PP atau CGP, Ibu? CGP-nya ada 15. CGP Ibu, masuk di kelompok CGP Ibu biasanya, Bu. Iya, Ada di saya. Iya, di Ah, kelompok dia Ibu laptop saja. saya. Tidak Iya. biasanya Ibu hanya 7 orang. 7 orang. Memang yang 7 orang lagi berarti tidak perlu saya hubungi ya? Iya, Bu. Yang sisanya gitu. Iya, hanya kelompok Ibu saja. Hanya Baik. kelompok dampingan Ibu saja yang Ibu hubungi. Iya. Atur nuhun. Sami-sami, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu chat. Irma, saya iya. izin ya. Iya. Untuk yang Bu Dewi tadi. Bu Dewi itu sebagai PP atau sebagai fasil ya? PP, Kang. PP. PP tadi. PP, iya, PP. PP. Iya, berarti PP Ibu aja yang nanti Ibu dampingi, benar tadi kata Bu. Saya pikir Ibu sebagai fasil. Iya, benar. Makasih ya, Bu Lia. Oke. Makasih. Terima kasih. Baik, ini tadi ada pertanyaan kegiatan lokal karya orientasi. Apabila kepala sekolahnya berhalangan hadir bagaimana? Diganti guru senior atau wakasek saja. Nah, ada juga yang bertanya, surat undangan lokal karya di-share di mana? Nah, oleh tim BBGP Jawa Barat sudah di-share ke dinasnya masing-masing daerah. Jadi silakan berkoordinasi dengan operator di dinas Irma pendidikan. di chat Zoom juga sudah saya share ya. Tuh, silakan. Sudah ada di chat Zoom ya. Silakan Bapak dan Ibu dicek di chat Zoom. Baik, ke penanya berikutnya yang kameranya sudah nyala, Bu Empat Fatimah. Silakan Bu Empat Fatimah. Halo.